pagi aku lihat cermin, muka kendor kulit kusam. Aduh aku cemas, bagaimana cara kembali muda. Tahun ini masuk kepala 5, hipertensikaku sendi tiba. Belum lagi kolesterol dan gula, libido tak lagi seperti muda. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Linesen, di Jalan Lemah Nendet 10, dari Senin hingga Sabtu. Siap membantu kamu yang fatih, kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah sama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas gocap. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Linesen, di Jalan Lemah Nendet 10, dari Senin hingga Sabtu. Siap membantu kamu yang fatih, kembali muda dan sehat lagi. Aku ingin kembali sehat, ya datang ke Linesen untuk terapi seluler dan anti-aging, agar awet muda dan sehat menyambut gocap. Ready? Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Nation. Saya Dr. Tuti, kali ini bersama Saya Ibu Sinta dari laboratorium. Selamat siang sahabat Nation. Iya, senang banget nih kita bisa Iya, ketemu lagi Bu Sinta. Udah lama ya dok? Sudah lama. Ada 2 bulan mungkin kita ya? Serius 2 bulan? Serius? Oke, berasanya kita kayak lama Kayak ya. lama banget. Mudah-mudahan sih kita jadinya sering ketemu. Karena kita kan satu office ya Bu Iya. Sinta ya. Ketemunya setiap hari. Setiap Tapi hari. kualitas untuk sharingnya mungkin ini kita akan tuntaskan. Menutup tahun dengan lebih sehat, saatnya kita akan medical check up. Iya. Bu Sinta, Iya dok. kita kemarin barusan merayakan ulang tahun Oh yang Indonesia. ke-18 ya dok ya? ke-18. Thank you Bu Sinta Iya, udah jadi sama-sama. ketua panitia dan Iya. kita mengucapkan syukur juga Alhamdulillah, acaranya ya. berkenan, Acaranya iya, lancar. lancar Iya. dan kita pesertanya banyak Banyak, juga betul. sesuai dengan apa yang kita inginkan Iya. ya Bu Sinta, bisa memberikan Ya, manfaat. itu juga berkat bantuan dari sahabat-sahabat Nation ya, supportnya ya dok ya. Iya, betul. Terima kasih sudah datang. Kita hampir kayaknya 200-an lebih ya, tapi terbagi ya Bu Iya, Sinta terbagi, acara kemarin ya. betul. Jadi ada beberapa Mhm. apa namanya apa sih namanya Pemeriksaan, ada pemeriksaan iya. laboratorium, kemudian Mhm. ada akupuntur, ada Mhm. BCR, Iya. ada donor darah dok Iya, ya. betul, Jadi betul. ya alhamdulillah Dan kita sambutan dihibur, yang luar biasa ya. dihibur oleh sebelumnya kita olahraga Oh dulu. iya olahraga ya, Ada olahraga Zumba oleh Aedo, kemarin ya. pagi-pagi ya. Seru ya dok ya. Seru banget. Dan itu memang kita sahabat Nation 1 tahun sekali kita menyelenggarakan. sekali. Pasti kalau ulang tahun namanya ulang tahun Iya, 1 ulang tahun tahun sekali. sekali Ya. Baik, ini momen yang tepat sekali bagi kita menjelang akhir tahun ini. Iya. Kenapa sih momen ini justru ideal untuk melakukan medical check Medical up? check up, Itu ya. dia, karena kita akan membahas mengenai medical check up. Sahabat Nation, banyak orang yang merasa baik-baik saja Ya. sehingga menunda untuk medical check up ya Bu Sinta. Walaupun secara medis kita pengen tahu juga nih Bu Sinta, resiko untuk bertambahnya usia Iya. gitu ya, karena kalau kita melihat betul, betul. kalau kita melihat dengan bertambahnya tahun pasti bertambah usia. usia. Nah, kira-kira resiko apa dengan pertambahan usia? Walaupun Bu Sinta memang usia yang kita bertambah itu kan
di angka 1 ya nambahnya ya, sudah nambahnya 50 jadi betul. 51 Iya. gitu ya. Yang kepala 2 jadi 21. Betul. Tapi apakah itu akan berdampak banyak bila kita sangat aware dengan kesehatan Iya, kita? betul. Baik. Jadi memang setiap kita bertambah usia ya, pastinya akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh kita. Apalagi dengan kondisi yang saat ini, berbagai macam pola atau gaya hidup dari setiap orang itu kan berbeda-beda dong ya. Jadi kadang-kadang orang yang muda juga merasa selalu sehat. Jadi kadang-kadang mereka tidak tidak aware terhadap kesehatan tubuhnya. Saya kan masih muda, jadi oke lah mau makan apa, mau main, mau pulang malam atau apapun. Kadang-kadang mereka tidak sadar gitu. Kalau sebenarnya itu sedang perlahan-lahan merusak dari sistem tubuh kita. Iya, Tuh. iya. Karena kan kalau kita bilang ya Bu Sinta, organ gitu ya, Iya. kita tuh punya organ nih teman-teman yang fungsinya secara metabolisme itu banyak banget. Dari mulai organ yang penting ya Bu Sinta, betul. dari kita punya jantung ya Bu Sinta. Semua organ tubuh Ya kita betul, sangat penting. betul, sangat penting. Kita punya Masing-masing punya ginjal kelebihan ya, dan kita punya liver, Liver. bahkan organ pencernaan kita sampai Iya. dengan organ yang kita itu untuk saluran pengeluaran ya. Iya. Ada traktus urinarius Iya, gitu ya untuk kita. Nah, saluran kemih ya. saluran kemih, ada juga yang saluran pembuangan yang lain ya, iya. Bu Sinta ya. Dan itu memang sangat erat sekali dengan pola atau kebiasaan kita Iya, ya betul, Bu Sinta. betul. Nah, ini Bu Sinta, seberapa penting sebetulnya pemeriksaan kesehatan tuh rutin kita lakukan dan seberapa penting dan harus berapa lama sih kita tuh aware tadi Bu Sinta Iya, bilang ya, betul. yang sebagai seorang praktisi kesehatan nih Bu Sinta menghimbau nih untuk sahabat Nation, kayaknya kalau rutin itu kan dikatakan ada jedanya ya, Iya. rutin gitu ya, apakah 3 bulan kah, apa 6 bulan kah, sama dengan Iya. care-nya kita terhadap perawatan gigi dan lain-lain. Iya, betul. Itu Bu Sinta, Gini, seberapa pentingnya? untuk perawatan kesehatan tubuh kita ya, itu benar-benar sangat penting. Harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita gitu. Ya seperti ini ya, kita punya barang atau semisal ya kendaraan gitu. Kan kita selalu ada servis, ada ganti oli. Betul. Nah, yang begitu aja kita perhatikan. Nah, kenapa kita tidak memperhatikan dari tubuh kita sendiri gitu ya, Dok? Itu jadi benar-benar sangat penting. Biasanya ya, kalau misalnya memang tidak ada keluhan atau misalnya tidak ada gejala apa-apa, minimal 1 tahun sekali lah kita check Yang up. tadi ya. Iya, betul. Dan check up-nya juga general ya. General, Seluruh fungsi dari organ tubuh kita ya. Seluruh organ fungsi tubuh kita ya disebut general ya. General juga sebenarnya ada beberapa pilihan gitu. Yang general biasa, yang sebenarnya memenuhi standar yang paling sederhana tapi bisa memenuhi fungsi organ tubuh kita, melihat fungsi organ tubuh kita. Nah, kemudian juga kalau sekarang dengan pola gaya hidup zaman sekarang ya, Dok ya, kan biasanya orang-orang yang di atas 40 tahun yang diwajibkan untuk medical check up. Tapi dengan sekarang tuh mungkin di usia 18 tahun juga udah sebaiknya kita medical check up, memperhatikan tubuh kita gitu. Jadi kalau ada sahabat Nation yang masih di atas 18 sudah di atas 18 tahun, sebaiknya sih mulai merawat mulai care ya, mulai sadar bahwa itu adalah penting kita, ya, iya, Bu Sinta ya, karena memang terpengaruh oleh pola tadi atau gaya hidup kita ya, dengan kondisi yang sekarang, dengan makanan yang berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam olahan, ya seperti itu, Dok. Jadi kemungkinan metabolisme tubuh setiap orang juga akan berubah gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat ya di media sosial loh Bu Sinta, sekarang
mengenai penyakit-penyakit yang kronis gitu ya, itu sudah diderita oleh anak-anak gitu ya, seperti diabetes gitu ya, penyakit metabolik, ada diabetes, ada bahkan sampai hipertensi, betul ya, masih hipertensi, usia muda juga udah ada yang hipertensi. dan bahkan sudah banyak yang gagal ginjal dengan hemodialisa cuci darah ya, Bu Sinta. Nah itu sahabat Lination jangan takut, yang pastinya kita harus terus mengupgrade ilmu kita nih sahabat Lination ya. Kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sahabat Lination Iya, betul untuk betul. kesehatan tubuh kita sendiri. Iya, karena memang itu adalah jangan dijadikan beban, tapi itu adalah kita modal awal untuk kita berinvestasi terhadap kesehatan kita ya, Bu Sinta. Investasi terhadap kesehatan kita juga untuk keluarga kita. Iya, betul. Jangan sampai kita jadi nanti suatu waktu di saat kita menjelang tua atau itu merepotkan anak cucu kita. Iya, pastinya kita pengen kualitas hidup kita juga ya lebih baik lagi. Nah, Sobat Lination kita tanya sekarang, kalau Bu Sinta apa saja yang termasuk basic medical check up dan sering direkomendasikan di klinik Lination? Kalau di kami basic biasanya paling basic ya dok, ini paling basic. Karena menurut saya ini sangat penting untuk melihat nanti sejauh mana yang harus kita lakukan dalam medical check up. Yang pertama kita lihat dulu fungsi keseluruhan dari ada kelainan darah. Misalnya untuk pemeriksaan hematologi, itu biasanya untuk melihat apa kita ada anemia, ya, ada kelainan darah kayak talasemi dan sebagainya, nanti bisa dilihat dari situ. Kemudian ada infeksi atau enggak di dalam tubuh kita juga bisa dilihat dari hematologi lengkap itu, karena ada pemeriksaan laju endap darah itu. Kemudian juga ada pemeriksaan urin rutin, itu bisa melihat dari organ ginjal kita. Tapi bisa juga melihat dari fungsi liver kita di urin itu, karena kita akan bisa ngelihat bilirubinnya. Kemudian juga selain ginjal biasanya juga apakah di dalam saluran kemih kita ada pengendapan kristal-kristal yang bisa mengganggu, menyebabkan batu ginjal gitu. Bisa dari urin rutin. Kemudian dari feses rutin, biasanya itu untuk melihat pencernaan tubuh kita. Pencernaan di usus kita, apakah ada parasitnya, misalnya ada cacing atau ada ada jamur, ada Giardia lamblia gitu. Ada banyak macam parasit yang bisa di dalam perut kita yang mengganggu kesehatan tubuh kita kalau dibiarkan pastinya. Gitu. Dan itu nggak terlihat ya, nggak terlihat. Itu karena itu adalah organ dalam kita ya. Kemudian kadang-kadang ketahuannya setelah parah. Misalnya dari misalnya nih ya ada telur, ada cacing di dalam tubuh kita nggak ngerasa apa-apa, tapi tiba-tiba jadi anemia, jadi kemana-mana gitu. Jadi mengganggu sistem metabolisme ya, jadinya bisa jadi badannya jadi kurus karena makanannya diserap sama nutrisinya nggak terpenuhi untuk tubuh kita sendiri, malah membuat hewan-hewan tersebut tumbuh subur di dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian ada yang lainnya, misalnya kita melihat fungsi dari organ hati kita. Pemeriksaannya ada pemeriksaan SGOT, SGPT sama albumin. Itu yang paling sederhananya. Nah, itu bisa melihat ada gangguan di sistem hati ya. Jadi sebenarnya hati itu kan sebenarnya untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya hatinya kita terganggu, otomatis maksudnya tidak bisa membersihkan racun-racun yang ada, otomatis tubuh kita menjadi sakit gitu. Kemudian juga ada pemeriksaan yang lainnya untuk ginjal. Untuk ginjal biasanya diwakili parameter yang paling sederhananya ada urium, ada kreatinin. Itu kan urium dan kreatinin itu sebenarnya racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau mengendap lebih bahaya lagi. Iya. Jadi biasanya itu dibuang melalui urin gitu. Tapi kalau misalnya ginjalnya terganggu, otomatis dia mengendap di dalam tubuh kita, meracuni semua fungsi organ tubuh kita. Betul.
Nah, itu pengetahuan yang paling-paling harus kita tahu tuh Mm-mm. teman-teman terhadap fungsi-fungsi Fungsi-fungsi daripada organ dari tubuh iya. ya Bu Sinta, seperti tadi ginjal, karena memang ginjal sendiri itu sebagai filter ya untuk iya. tubuh kita. Nah, kalau kitanya sebenarnya kebiasaan yang sekarang minum ya, Mm-mm. bener-bener nih nikmat-nikmat alam semesta loh Bu Sinta ya, boba-boba, kopi-kopi, Iya, terus benar. kita jarang banget minum air putih Kemudian ya. minum yang mengandung soda-soda. Nah, soda-soda, itu semua yang nikmat-nikmat nikmat. duniawi itu yang akhirnya nanti jadi bumerang buat kita Merusak. sendiri ya, Bu Iya, Sinta ya. betul. Jadi emang kebiasaan hidup sehat itu penting nih Sahabat Nation. Katanya kita itu mesti minum gitu ya, berapa gelas per hari ya, Iya. sampai dengan jadi liter kayak gitu, itu menjadikan kayak brainstorming kita juga Iya. ya Bu Sinta, bahwa kita mesti mengingat bahwa tubuh kita sendiri juga nggak mungkin apa ya Bu Sinta, tanpa maintenance ya, Iya. nggak kita rawat Nggak gitu. kita rawat, Nah, iya. taunya fungsi dari organ tubuh kita itu terpakai dengan baik, terpelihara itu dengan parameternya laboratorium Iya, tuh betul. Sahabat Nation gitu ya. Iya. Jadi apakah ada endapan tadi ya yang sudah memang diproduksi gitu ya, yang harusnya memang dikeluarkan, tapi ini tidak bisa Tidak bisa dikeluarkan dikeluarkan. karena fungsinya tidak Berjalan dengan baik. Iya. Bu Sinta, ini kita kan sering banget nih Bu Sinta Iya. bikin untuk di web kita itu, Iya. ini nih Sahabat Nation harus rajin nih bikin ini kita bikin apa namanya tuh artikel di web Bu Sinta, Iya. yang sekarang itu oleh divisi web kita ya, oleh tim web kita, oleh Pak Ahmad itu akan langsung nih kita bisa melihat ya materi apa saja yang kita share, semuanya relate banget dengan kehidupan kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu kecantikan, dan kebetulan kemarin saya baca Bu Sinta, kita mengangkat mengenai jangan tunggu sakit, 5 rahasia kesehatan tersembunyi yang hanya terungkap saat Anda medical check up. Iya. Jadi ini kebenaran kan, relate Iya, banget betul. dengan kita juga talk show hari Iya, ini ya betul. Bu Sinta. Ini sangat berguna banget nih teman-teman, apa Iya. saja sih gitu ya. Iya. Kita akan bahas satu-satu poinnya teman-teman ya Bu Sinta. Iya. Karena pertanyaan saya juga akan relate dengan apa yang sudah dibuat oleh tim web kita ya, yang artikelnya bisa dibaca, searching deh, cari ya mengenai kira-kira apa saja pentingnya medical check up, cari klinik utama Lination ya. Iya. Ini di sini Bu Cinta, Bu Cintaku, Bu Sinta, kadangkala kita nggak tahu gitu ya bahwa kita itu seperti si pembunuh senyap katanya gitu ya. Ada julukan si pembunuh senyap. Silent killer. Itu ada di kolesterol dan tekanan darah. Bener nggak Bu Sinta ya di sini? Jadi banyak orang tuh yang merasa kita tuh bugar gitu Bu Sinta ya. Tapi tiba-tiba endapan kolesterol jahat itu, LDL itu yang akan menyumbat atau kolesterol pembuluh darah ya. Kolesterol jahat itu bukan cuma LDL ya. Iya. Bu Sinta, kalau tinggi total kolesterolnya juga itu bisa sama dengan kita mengkonsumsikan banyak kolesterol jahat ya Bu Sinta ya di tubuh kita. Sementara kolesterol baik ini nggak bisa dia mengambil alih perannya. Mengambil kolesterol jahat itu yang terlalu menumpuk di tubuh kita ya Bu Sinta ya. Harus dibantu itu, harus kalau udah menumpuk dibantu banget. itu gitu. Makanya kita caranya gimana nih? Si pembunuh senyap ini kita bakal ketahuan caranya dengan pemeriksaan medical check up. Ya, kemudian ya, juga Bu Sinta, jangan ya. lupa ya tadi, kalau hipertensi itu kan berarti harus kita periksa tekanan Tekanan darah, betul. minimal seminggu sekali ya. Kemarin juga ini pengalaman kita Iya. Jadi ada teman kita yang tiba-tiba dia punya hipertensi, sebenarnya punya hipertensi, masih muda banget, tapi dia tidak aware gitu. Pas saat ditensi dia udah 180, 200 gitu. Betul. Pas ditanya, ini obatnya suka diminum enggak? Ternyata enggak. Gitu. Jadi otomatis kan karena dia tidak merasa sakit kepala atau pusing. Jadi makanya disebut silent killer itu. Gitu iya, gejalanya biasa. Makanya disebut silent killer, Dok. Ya, jadi orangnya nggak merasa apa-apa. Tensinya tinggi, nggak ada sakit kepala, nggak ada pening, nggak ada apa gitu. Tiba-tiba dia bisa aja kena stroke gitu ya, atau perdarahan di otak. Betul. Terus stroke itu kan karena ada penyungutan ke
arah otak ya. Iya, Ya, kadang-kala kalau kan stroke cuma itu kerasa, aduh pegel, pegel kaku-kaku gitu, ya. kaku disangkanya kira masuk angin biasa. Masuk angin biasa. Nah, itu dia yang disebut si pembunuh senyap atau Iya. silent killer. Tuh, itu seperti itu ya teman-teman. Pokoknya ini semuanya sangat berguna informasi-informasi yang Iya. kita banyak banget yang untuk sekarang ya di bulan akhir Desember ini. Teman dari divisi web, terima kasih sudah memberikan materi yang banyak, bukan saja tentang kecantikan, Iya. teknologi canggih yang kita juga miliki, tindakan-tindakan invasif yang oleh Dr. David juga sebagai dokter estetik di sini, anti-aging itu juga beliau itu expert di bidangnya, Iya, betul. bedah plastik, Bedah Bu Sinta dan ada banyak, Dr. Steven. ya betul, banyak Ya. lagi nih teman-teman ya. Dan ini Bu Sinta, kita Iya. coba urut ya Bu Sinta Iya, ya. boleh. Karena kita juga ternyata yang paling sulit untuk dideteksi adalah prediabetes. Ya. Itu sulit ya Bu Ya. Sinta. Ini adalah sampai dijuluki ini adalah kesempatan keduanya Anda gitu ya. Iya. Kenapa seperti itu? Gula darah yang tinggi tidak langsung bikin lemas atau bikin langsung kayak lukanya itu cepat sembuh gitu. Iya. Karena prediabetik ini bisa terjadi juga sama orang-orang yang pola dietnya nggak bagus ya Bu Sinta. Iya, Bener betul, nggak? betul. Rasanya kok kayak kita udah bagus nih intermittent fasting gitu ya Bu Sinta ya. banyakan. Tapi pada saat kita buka puasa gitu ya di jendela kita Jendela kita makannya boleh ini, makan, boleh makan segala ini, macam segala masuk. macam. Akhirnya menumpuk Akhirnya lah ya menumpuk, Bu ya, Sinta. betul. Yang akhirnya kita bisa tadi terdiagnosa prediabetik. Prediabetik. Biasanya prediabetik itu di angka berapa Bu Sinta Jadi udah kita didiagnosa? boleh. Jadi kalau pemeriksaan untuk diabetes itu ada glukosa ya, glukosa darah, puasa dan 2 jam sesudah makan. Kalau di gula puasa kita nggak boleh lebih dari 110. Jadi 70 sampai 110 itu nilai normal. Kemudian di 2 jam sesudah makan itu di bawah 140. Nah, kalau misalnya di 2 jamnya ada 155, nah itu udah mulai prediabetes. Atau di gula puasanya ada 110 gitu ya. Di bawah masih di bawah 140 tapi sudah di atas 110 itu prediabetes. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari HbA1c. Nah, jadi Itu yang penting ya iya, kayaknya, Bu betul. Sinta, ya? HbA1c itu sangat penting dilakukan pemeriksaan itu karena bisa menilai kondisi dari misalnya kalau kita memang sudah ada gejala prediabetes nanti ada angka normal. Biasanya di atas 5,7 nilainya. Iya. Kalau normal di bawah 5,7. Harus di bawah Harus di bawah 5,7. 5,7. Kalau misalnya di atas 5,7 sampai 6,5 gitu, biasanya ada gejala atau prediabetes sudah mulai. Iya. Gitu. Iya. Kalau misalnya sudah di atas 7, nah itu udah diabetes. Iya. 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 Makanya 3 parameter ini yang terpenting pada pemeriksaan yang berpenyakit untuk mendeteksi penyakit diabetes mellitus itu. Gitu. Kemudian kadang-kadang orang nggak mau ya, misalnya, aduh saya nggak bisa puasa dengan 2 jamnya, boleh HbA1c-nya aja. Boleh. Kalau A1C itu kondisi apapun ya, Kondisi anytime apapun, ya. kapanpun boleh. Jadi nggak harus puasa. Harus puasa. Nggak harus puasa. Itu betul. Karena menilai dari kadar rata-rata gula selama 3 bulan. Oke. Kalau puasa dengan 2 jam sudah makan, itu kan kadar gula saat ini, saat diperiksa. Yang kemarin atau yang nanti beda lagi gitu. Iya. Nah, kalau HbA1c itu enggak. Jadi dia melihat nilai rata-rata kadar glukosanya selama 3 bulan. 3 bulan. Makanya nanti hasilnya ada estimasi rata-rata gula. Misalnya HbA1c-nya 6,5. Nanti kita akan dapat hasil berapa estimasi kadar rata-rata gula kita selama 3 bulan. Gitu. Kan yang 5 misalnya 6,5 itu dalam persen. Tapi nanti di estimasinya ada benar-benar kadar rata-rata gula dalam miligram per desiliter. Itu akan lebih akurat Lebih ya? akurat, iya lebih akurat, lebih menunjukkan kondisi kondisi diabetes seseorang. Iya. Itu kalau misalnya orang yang diabetes harus terkontrol kan, nggak boleh lebih dari 6,5. Kalau dia sudah di atas 7, di atas 8,5 itu udah parah diabetesnya. Iya, iya. Gitu. Bu Sinta, sekarang itu kan banyak sekali ya dijual alat-alat yang mempermudah kita itu anytime kita bisa cek sendiri kayak gitu. Iya. Menurut Bu Sinta, keakurasinya bagaimana dengan kita general check up di laboratorium Di Nation? Jadi kalau untuk yang setiap hari
yang apa istilahnya instan ya, yang instan itu boleh-boleh aja digunakan. Itu untuk mendeteksi kita, untuk aware jangan sampai kita berlebihan makan. Tapi tetap yang paling akurat itu pemeriksaan di laboratorium karena sampelnya berbeda. Sampelnya berbeda, kemudian tidak dipengaruhi oleh kalau misalnya yang dari jari ini kan kita pijit ini misalnya ada cairan tubuh lain yang terhisap. Jadi hasilnya juga dibilang akurat enggak, dibilang enggak akurat ya, jadi hanya menunjukkan sesaat aja. Gitu. Jadi baiknya sih memang kita ini ya Bu Sinta, pemeriksaannya itu memang totally kita diambil dari darah vena. Darah itu lebih vena. sangat ini, apa kualitasnya lebih terkontrol gitu untuk hasil yang dari vena itu. Gitu. Jadi Bu Sinta tetap lebih menyarankan memang kita itu ya mau tidak mau harus mementingkan diri ya. Betul. Untuk medical check up dan ini kan waktu yang tepat nih sahabat Nation. Jadi kita punya kayak rapot gitu ya Bu Sinta ya. Tahun depan 2026 tuh cuma tinggal menghitung hari lagi kita sudah punya gambaran seperti apa kesehatan kita ya. Baik. Jadi kalau kita lebih aware. Betul, lebih aware lagi ya Bu Sinta. Terus kalau semuanya kita harus protection, semuanya kita sudah terdeteksi, kita harus segera mengobatinya, enggak mendiamkan. Betul ya Bu Sinta ya. Buat apa kayak kita menyimpan bara dan itu akan menjadi panas di dalam sekam. Betul, api dalam sekam. Kalau sampai itu sudah terjadi kebakaran ya, susah dimatikan. Di sistem semua organ tubuh kita itu sulit banget, dan maafnya membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar dan maaf ya Bu Sinta, yang kita nggak mau adalah terjadi kecatatannya. Bisa juga karena seumpama stroke ya. Betul nggak? Maafnya kalau semamanya masih muda gagal ginjal ya Bu Sinta, atau apalagi yang kadang-kala kita sebetulnya masih bisa mencegahnya, tapi kita nggak care, nggak aware di situ. Ya Bu Sinta ya. Jadi medical check up itu benar-benar sangat penting gitu ya. Itu yang tujuan utamanya sih untuk mencegah dan terapi pengobatan yang tepat ya. Karena kalau kita hanya mengambang-ambang atau mengira-ngira, aduh aku kayaknya kena diabetes deh, oh aku kayaknya kena ini deh, nggak bisa. Nanti pengobatannya beda. Gitu, nggak bagus. Bu Sinta kan sudah malang melintang ya sebagai praktisi kesehatan. Bu Sinta melihat nggak bagaimana sekarang dinamika orang-orang itu sakit karena memang bertambahnya usia atau lebih banyak sakit karena pola hidup? Kalau menurut penglihatan paranormal saya lebih karena pola gitu ya. Ya karena ya itu tadi ya. Ini contoh aja ya, contoh di dalam keluarga saya sendiri ya Dok. Saya nggak mau lihat yang lain. Di dalam keluarga saya, anak-anak saya ya. Nah, itu juga terlihat gitu. Kalau jadi ada 3 anak saya. Yang satu kebiasaannya makan minum yang kemasan Dok. Minuman kemasan gitu ya, yang manis-manis dan sebagainya. Yang satu pola hidupnya lebih sehat gitu. Dan memang kelihatan Dok. Yang satu tubuhnya juga jadi namanya istilahnya boros ya, jadi gendut gitulah istilahnya. Kemudian kalau yang satu kan lebih fit, lebih kelihatan dia, apalagi pola hidupnya dia senang olahraga, beda banget. Jadi itu bisa menunjukkan bagaimana kesehatan itu sebenarnya dibentuk oleh diri sendiri gitu. Walaupun dengan satu keluarga gitu ya, beda-beda gitu. Apalagi di semua orang gitu ya. Maksudnya di masyarakat ini kan sangat ini banget gitu ya. Kita nggak bisa juga, kalau ini kan kalau dari keluarga kan kita melihat itu secara langsung ya. Kita ketemu anak-anak kita gitu ya. Lalu juga pola makannya tadi bisa kita lihat itu, pola hidupnya kita bisa lihat ya, tadi gaya hidupnya olahraga kah. Ada yang satu nggak suka olahraga, yang satu sangat suka olahraga. Dan ternyata itu juga berdampak ya Bu Sinta ya. Yang satu udah mulai ada hipertensinya walaupun masih muda Dok. Makanya saya udah peringatkan, coba makanannya dijaga. Sekarang ya alhamdulillah sekarang sudah mulai mengurangi makanan yang mengandung gula tinggi, karbohidrat udah stop gitu. Jadi nggak makan nasi sekarang Dok anaknya. Jadi ya
ikut ya. sama, iya gitu. Gimana kita memberi contoh ya? Iya, betul. Ini Bu Sinta, ini kan dari web kita ya, dari artikel ini nih keren Iya. sahabat Clinician. Pokoknya kudu baca, Ya, lihat ya websitenya Klinik Clinician. Satu adalah si pembunuh senyap tadi, kolesterol dan tekanan darah. Yang kedua adalah prediabetes, kita udah bahas tadi. Iya. Ini adalah kesempatan kedua kita. Dan yang ketiga adalah kita sudah bahas juga fungsi ginjal yang mulai menurun dengan semua trigger atau juga sama saja dengan tadi pola hidup, pertambahan usia. ya. Yang keempat ini yang kenapa saya mesti baca artikel ini ya Iya. Bu Sinta. Yang menarik adalah peradangan yang tersembunyi. Ya. Terkadang tubuh kita mengalami peradangan kronis yang tidak terlihat dari luar. Pemeriksaan darah lengkap bisa mendeteksi tanda-tanda infeksi atau masalah sistem imun yang mungkin belum memberikan gejala fisik yang jelas. Ini poin Iya. keempat Iya. ya. Sekarang tinggal minta penjelasan dari ahlinya. Gimana nih Bu Sinta? Jadi kalau peradangan kronis ini biasanya lebih banyak ya dok, lebih banyak disebabkan oleh konsumsi yang jenis makanan yang kita konsumsi. Betul. Jadi sistem imunitas tubuh kita secara alami apabila ada makanan atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan membentuk sistem imunitasnya, akan membentuk antibodi. Nah, antibodi. Namun apabila misalnya yang kita makan itu tidak cocok atau tubuh kita sensitif terhadap makanan tersebut, sistem antibodinya akan meningkat banyak sehingga dia akan menumpuk di dalam tubuh kita. Di arahnya kalau misalnya dia menumpuk di sistem organ tubuh kita gitu. Jadi ada banyak sekarang penyakit-penyakit autoimun. Nah, itu dia. Ini pakarnya nih. Ya, jadi Ini sahabat Indonesia. ada banyak jenis penyakit autoimun yang disebabkan triggernya dari makanan. Dari makanan gitu. Betul. Kenapa Dokter Tuti ini ngambil satu artikel ini ya Bu Sinta? Ini artikelnya baru dibikin kemarin nih sama saya Pak belum Ahmad. baca malah. Iya, artikelnya baru dibuat kemarin dan keren banget. Kenapa hari ini kita angkat dan tadi teman-teman, peradangan yang tersembunyi yang kata Bu Sinta lebih banyak sekarang itu happeningnya itu dari makanan-makanan yang kita konsumsikan. Salah satunya adalah tanpa sadar kita selalu ada pemanis ya, dalam kehidupan ya, kita senang-senang banget minum yang manis-manis ya Bu Sinta, walaupun peradangan itu tidak selalu semestinya itu dari makan, banyak hal-hal yang lain ya Bu Sinta, dari makanan-makanan atau dari lifestyle kita, dari pola pikir dari kita, stres betul kita. dari stres. Iya, kalau kita stres gitu pasti akan menimbulkan hormon kortisol yang meningkat. Itu gampang banget gitu menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita kalau kita stres. Itu banget. Dan dampak peradangan pada tubuh kita juga kalau yang sudah tadi kata Bu Sinta ya, overload gitu. Kalau teman-teman mau tahu gitu, itu beda banget. Kalau pada saat kita fungsi livernya bagus, makanya di sini kan Dokter David detox liver ya. Kalau mau kita sehat itu dimulai dari liver kita dulu. Itu pencahayaan wajah dari kita juga, betul. Detox Dari pencernaan dulu ya. Betul. Dokter David selalu pencernaan dulu, dulu betul. Abis itu detox liver. Dan itu adalah detox seluruh hampir fungsi di dalam organ jadi tubuh kita. diperbaiki dulu sistem pencernaan tubuh kita. Ya. Jadi dengan obat juga, apapun betul. kalau pencernaannya belum bersih ya nggak akan baik-baik saja. Dan itu juga sangat berpengaruh sama kualitas daripada hidup kita. Dan nih siapa sih yang nggak kepengen tampak selalu glowing kayak Bu Sinta? Iya, betul. Benar nggak Bu Sinta ya? Iya. Nah itu dia salah satu tipsnya tuh teman-teman, jangan lupa ya. Jadi kita hindari deh bagaimana tadi proses-proses di mana peradangan yang tersembunyi. Iya. Kak Citra, boleh, kita sampai lupa loh, sangat-sangat hot. Ini masih poin keempat, masih punya satu poin lagi. Nanti boleh nggak ada, kalau ada yang nanya boleh silahkan. Ini dari Kak Bingosei. Halo dokter, jika pada umur 40 tahun, berapa bulan sekali untuk melakukan medical check up? Boleh. Iya boleh. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya kondisi tubuh kita saat ini tidak ada keluhan atau tidak punya riwayat dari kedua orang tua kita atau saudara kita penyakit yang degeneratif,
Nah, itu sebaiknya setahun sekali aja, boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada keluhan ya, misalnya memang sudah ada riwayat penyakit diabetes, itu mungkin sebaiknya 6 bulan sekali itu untuk diceknya. Untuk cek. Nah, biasanya kalau untuk kayak misalnya nih orang yang punya diabetes, biasanya yang kita kita lihat atau kita itu sebenarnya bukan penyakit diabetesnya aja. Jadi komplikasinya yang kita lihat. Iya, betul. Karena orang diabetes komplikasinya bisa kemana-mana. Betul. Bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Iya, gitu. bisa ke mata. Bisa ke mata. Bisa juga. kemana-mana deh, Betul, Bu bisa Sinta ya. kemana. Untuk diabetes sangat Betul, korosif, sangat teman-teman. betul, gitu ya. Merusak seluruh organ Merusak, tubuh kita. Ya, jadi nah itu beda lagi. Jadi misalnya kalau orang udah diabetes ya minimal sebulan sekali lah. Gitu ya. Iya. Sebulan sekali periksa glukosa dengan puas 2 jam sesudah makannya. 3 bulan sekali periksa ditambah dengan HbA1c-nya. HbA1c itu tadi Ya. boleh ditekankan Bu Sinta, Untuk melihat diulang berapa betul. bulan sekali? 3 Jadi bulan. setiap 3 bulan sekali periksa HbA1c-nya. Jadi untuk melihat pada rata-rata gula selama 3 bulan, juga untuk menilai kondisi dari diabetesnya. Apakah baik-baik saja, apakah kondisinya dalam kondisi yang sedang gitu ya, atau memang sudah parah gitu. Nah, kalau sudah parah kan ke komplikasi akan lebih cepat. Gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah setiap 3 bulan, nah setiap 6 bulan dilengkapi lagi pemeriksaannya, ditambah lagi dengan pemeriksaan fungsi ginjalnya dan kolesterolnya. Jadi periksa ureum kreatinin, kemudian periksa kolesterol, trigliserid, HDL, LDL. 6 bulan gitu. Ya. Jadi kalau Bapak dalam atau sahabat Linesan kondisi di usia 40 aman, ya setahun sekali tidak masalah. Tapi bila punya penyakit bawaan, misalnya hipertensi, diabetes, atau ginjal, nah itu sebaiknya rutin diperiksa. Ada yang setiap bulan boleh, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi tetap begitu. Nah, tergantung dari rujukan dari dokter ya kan. Kalau kita sakit pasti ada konsultasi dengan dokter. Nah, ikuti saran dari dokter apakah harus bagaimana. Jadi kalau misalnya dokter menyarankan periksa, ya jangan enggak gitu. Karena dokter juga akan mengobati kita berdasarkan hasil laboratorium. Iya. Dosis obatnya, jenis obatnya, semua berkaitan dengan hasil laboratorium masing-masing. Iya. Jadi laboratorium itu Sobat Lineation dari zaman dulu kala itu menjadikan salah satu faktor penunjang gitu ya. Untuk dokter-dokter itu menilai. akan mendiagnosakan atau tadi udah banyak perbaikan kah? Atau gini ya Bu Sinta, mungkin kita baru bergejala. Ini beda lagi perlakuannya pada saat kita tuh sudah meminum obat-obatan secara rutin ya Bu Sinta ya. Akan sangat berdampak itu pada pemeriksaan laboratoriumnya ya Bu Sinta ya. Jadi progres pengobatan itu seperti apa itu ditentukan juga dengan pemeriksaan laboratorium ya Bu Sinta ya. Jadi pemeriksaan laboratorium tidak hanya untuk medical check up atau mendeteksi dini penyakit dari tubuh kita ya, tapi juga untuk melihat perbaikan dari terapi yang sudah dilakukan. Nah, itu dia yang penting. Jadi semuanya obat hipertensi pertama dikasih 10 mg ya. Betul. Tapi kalau semuanya teman-teman dalam kurun waktu pengobatan itu memang sudah respon gitu, bisa aja tensinya sudah terkontrol dan bisa aja nanti diturunkan oleh dokter ya Bu Sinta, karena banyak sekali jenis obat-obatan hipertensi pun atau jenis obat-obatan untuk gula darah pun, diabetes pun banyak, dan itu disesuaikan dengan metabolisme tubuh kita juga ya Bu Sinta. Karena obat-obatan juga sebenarnya bisa ada efek sampingnya gitu. Jadi benar-benar dokter itu harus menilai seberapa yang mana obat yang paling tepat untuk kondisi di tubuh kita gitu. Nah, dinilai dari hasil laboratorium. Iya, itu penting banget dinilai dari mana? Hasil laboratorium. Nah, ini dia. Gak usah ragu pokoknya kalau di Klinik Utama Lineation, Bu Sinta is the best ya teman-teman. Ya, insya Allah kita hasilnya akurat ya. Karena kita semua alat-alat itu terkalibrasi ya Bu Sinta ya. Dan bahkan setiap pemeriksaan kita ada quality control. Betul. Pemeriksaannya tadi tuh kata ada QC-nya, quality control. Jadi bukan cuma produk-produk yang ada di depan kita ya Bu Sinta, ini punya quality control, kita punya pabrik sendiri, PT Beautician,
Tapi semua sampai hal-hal mengenai apa saja yang dikerjakan Bu Sinta gitu ya, mengenai hasil itu kita ada quality control. Begitu alat-alat yang memang selalu kita maintenance, pelihara dengan baik. Ya, ada lagi Kak? Ada dari Kak di Gitek Bandung, dokter apa tanda-tanda tubuh kita perlu MC? Tanda-tanda. Tanda-tanda. Bunga asmara. Bunga asmara. Ya, tanda-tandanya pasti banyak ya, Dok ya. Kalau misalnya sebenarnya tidak perlu ada tanda-tanda juga kalau medical check up sebaiknya dilakukan. Justru karena kalau misalnya kita aware terhadap tubuh kita tidak harus menunggu ada tanda-tanda. Tapi kalau memang ada tanda-tanda memang sebaiknya harus segera dilakukan gitu. Betul, Jangan betul. sampai tanda-tanda itu menjadi lebih parah gitu. Iya. Misalnya nih ya, untuk orang yang diabetes ya, contoh yang diabetes, dia misalnya kita sering sering cepat lapar, cepat haus, jadi sering minum, sering ke belakang karena buang air kecil gitu. Nah, itu salah satu tanda dari diabetes gitu. Jadi Banyak. iya, banyak ya. Jadi Kak Digitek, terima kasih pertanyaannya. Memang kadang-kala tubuh kita itu ngasih sign, ngasih sinyal. Sinyal-sinyal yang kelihatannya ada apa di tubuh kita, rasa tidak nyaman. Sama sebetulnya hal yang paling kecil tuh pada saat kita itu punya proteksinya. Ya benar nggak Bu Kalau Sinta? tubuh kita tuh memang Pintar, secara ya? alami udah Betul, pintar, betul. udah bisa proteksi, betul kata dokter. Tubuh kita kalau ada sesuatu yang masuk otomatis akan melawan, Betul, dari betul. sistem selulernya, dari sistem perdarahannya semuanya ada gitu. Sistem pertahanan tubuh kita. Kayak misalnya Debu aja kita aja bersihin. masuk kan, Itu. debu aja misalnya masuk ke lubang hidung kita pasti kita bersihin. Atau ada yang makanan yang nyangkut di tenggorokan kita, batu. Iya, Itu betul. sebenarnya betul. sistem pertahanan dari tubuh kita. Jadi batuk itu sebenarnya itu Iya. tanda-tanda dari tubuh kita ada sesuatu yang Iya. Atau kadangkala sign-nya tuh nyeri, sign-nya tuh demam tuh, atau muncul ruam ya kita nggak usah pakai yang diminum, yang di topical aja, yang ditemplok-templokin di kulit kita aja kalau kita nggak cocok ya jadi ruam, bener nggak Bu Sinta? Atau kadangkala makanan yang kita makan kita alergi ya Bu Sinta, jadinya kita muncul ruam merah-merah, gatal-gatal ya, kayak apa tuh urtikaria, kardiodelta kayak gitu-gitu. Jadi segala sesuatu kita memang harus care, harus aware dulu supaya kita tahu maunya apa ya. Khususnya sih sebetulnya sebelum kita muncul gejala-gejala ya tadi careware-nya itu harus dari pemeliharaan. Kayak tadi kata Bu Sinta, motor aja mesti ganti oli, benar nggak? Mobil aja mesti ganti oli. Jangan sampai udah rusak parah turun mesin tuh. Bahaya banget ya Bu Sinta. Apalagi tubuh kita ya. Tubuh kita nggak boleh sama sekali. Mungkin kalau turun mesin itu stroke kali ya Bu Sinta ya. Jauhin dari segala mara bahaya ya Bu Gak apa-apa Sinta. kita keluar uang banyak di awal gitu ya. Tapi kesananya kita tenang, aman. Karena kita tahu kondisi tubuh kita sehat. Kalau misalnya kita tiba-tiba udah sakit parah aja, pengobatan tuh nggak bisa cukup sebulan 2 bulan, mungkin bisa bertahun-tahun pengobatannya, gitu. Dan itu sangat mengganggu ya. Maksudnya kita harus rutin minum obat itu setiap hari, nggak tanpa berhenti, itu sebenarnya sangat mengganggu, tidak nyaman gitu ya. Kemana-mana harus bawa obat seperti itu, itu sangat mengganggu. Oke, kita tanya lagi ke Ahmad, apakah masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mau bertanya, dan Bu Sinta, kita ini belum spill loh apa saja ya. Ini kita nanti yang kojonya ini adalah ini Bu Sinta. Oh iya, siap. Ya. Iya. Jadi nanti sahabat Renaissance kita akan memberikan pertanyaan, atau siapa yang memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan gift ya. Yang pertama mungkin giftnya ada voucher untuk seluruh treatment sebesar 50.000, ada 2 voucher. Kemudian ada voucher free pemeriksaan. Nanti itu. Iya. Dan kita 2 ini ada facial wash all variant type. Kita 2 nanti. Pemeriksaan kolesterol dan trigliserida. Kemudian ada facial wash 2 ya. Iya, 2 nanti. 2, ya. Nanti semuanya kita bagi dengan sangat-sangat
suka hati ya, Iya. asal mengikuti acara kita sampai Sampai dengan terakhir. selesai, Ya, ya. Bu Sinta ya. Heeh. Kita sambil nunggu nih kakak-kakak lagi bikin pertanyaan, tapi pertanyaannya bukan jebakan Batman. Pertanyaannya mudah-mudahan edukasi Pasti kita gampang betul banget. gampang banget ya. Kalau kalau menyimak. sahabat menyimak ya, dari awal sampai selesai pasti bisa. Nah, oke ya kita lanjut ya, Ya, Bu boleh. Sinta. Ini poin yang kelima. Ini sangat menarik juga. Kalau Iya. tadi kita udah bahas mengenai Boleh. peradangan yang tersembunyi. Ini yang kelima adalah defisiensi nutrisi dan vitamin. Sering merasa gampang capek, sulit konsentrasi. Bisa jadi itu bukan karena kita kurang ngopi, kurang piknik ya, tapi karena kurang vitamin D, K, atau zat besi yang Iya. tadi anemia. Anemia. Tanpa cek laboratorium, kita cuma bisa menebak-nebak dan Iya. sembarangan minum suplemen. Mungkin sebenarnya yang tidak dibutuhkan kita. Yuk kita bahas. Iya, Ayo boleh. kita bahas Bu Sinta. Siap. Oke, Iya. gimana tuh mengenai tadi Bu Sinta pernyataan yang di poin 5 ini? Kadang-kala kita lupa bahwa kita tuh defisiensi, kita tuh kekurangan Iya. sesuatu. Kita kayaknya udah bilang ya, kita kan tiap hari berjemur nih, gitu Iya. ya, berkecukupan vitamin D. Sedangkan fungsi vitamin D sendiri gitu ya, di tubuh kita itu prekursor ya untuk Iya. daya tahan tubuh Betul, kita. untuk daya tahan. Seberapa banyak sih fungsi vitamin D itu penting untuk tubuh kita, dan kira-kira yang bisa menimbulkan tadi defisiensi nutrisi Bu Sinta. Seumpamanya pemeriksaan laboratorium akan punya parameter nih orang ini defisiensi juga nutrisinya. Oh, iya. Apa kira-kira dari Bu Sinta? Jadi gini, jadi kadang-kadang ya sekarang tuh di banyak sekali suplemen-suplemen yang dijual bebas ya, dan itu dengan iklannya untuk memperbaiki sistem kesehatan tubuh kita melalui suplemen tadi gitu ya. Tapi juga kita harus waspada, maksudnya kita juga harus aware kalau kita memilih dari suplemen-suplemen tadi dong. Jadi jangan sampai kita salah memilih gitu, baik dosisnya maupun jenisnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh untuk suplemen yang mengandung vitamin D, kenapa vitamin D sangat digembar-gemborkan? Karena itu fungsinya untuk sistem imunitas tubuh kita ya, vitamin D. Selain juga untuk kesehatan tulang, vitamin D itu juga untuk kesehatan jantung kita. Jadi ada kaitannya juga gitu antara vitamin D itu benar-benar ya. Nah, namun sebelum kita mengkonsumsi vitamin D, berapa dosis yang dibutuhkan gitu, kita harus periksa dulu kadar vitamin D di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya vitamin D kita sudah mencukupi, biasanya normalnya di atas 30 ya. Tapi yang optimalnya di 70 sampai 100 gitu ya. Di dalam tubuh kita tuh harus ada sekitar 70 sampai 100 ininya kadar dari vitamin D tubuh kita gitu. Nah, kita nggak perlu gitu minum suplemen itu gitu. Kalau kita sudah cukup di dalam tubuh kita. Nah, kita harus minum vitamin D itu kalau kita sudah tahu bahwa kadar vitamin D di dalam tubuh kita itu memang kurang. Makanya sebaiknya sebelum minum suplemen vitamin D ya kita periksakan dulu kadar vitamin D di dalam tubuh kita di laboratorium. Gitu dong. Sama juga dengan misalnya untuk FA ya. Elektrolit ya untuk jenis-jenis vitamin B dan sebagainya semua juga kalau misalnya yang A vitamin D, vitamin yang ada vitamin larut dalam air. Vitamin itu ada yang larut di dalam air, ada yang larut di dalam lemak. Nah, yang larut di dalam air kita berlebihan boleh karena dia akan kalau berlebihan diekspresikan melalui air kencing. Nah, yang berbahaya tuh yang diam di dalam larut di dalam lemak ya gitu. Nah, itu A, D, E, K gitu ya. Jadi nah ini yang harus benar-benar dipantau gitu kadarnya di dalam tubuh kita. Sebaiknya gitu ya. Vitamin B juga sama sebenarnya harus dipantau gitu. Sementara vitamin B12 itu baik untuk kesehatan di otak kita ya. Jadi kalau kita bisa mencegah Alzheimer ya dengan pemeriksaan vitamin B12 atau asupan konsumsi vitamin B12 kita cukup juga kan sebenarnya itu bisa mencegah itu gitu ya. Terus kayak misalnya vitamin B12 juga membantu homocysteine tubuh kita jangan sampai menumpuk gitu ya di otak kita. Nah, itu akan menyebabkan jaringan parut ya kondisinya ke Alzheimer juga gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus
apa tahu gitu suplemen apa sebenarnya yang dibutuhkan di dalam tubuh kita gitu. Jadi jangan sembarangan membeli suplemen-suplemen yang tidak dianjurkan oleh dokter. Jadi kita kan tetap harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Memang suplemen-suplemen kan dijual bebas ya dok, dengan berbagai manfaatnya sudah dijelaskan ini itu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kalau itu tuh sebenarnya ada batasannya juga. Sesuai enggak dengan keperluan tubuh kita ya, betul. Bu Sinta ya. Kadang-kala malahan kita itu sangat-sangat kurang gitu, defisiensi gitu ya, Bu Sinta ya. Sebenarnya gitu. ada satu jenis pemeriksaan yang memang dari hampir keseluruhan dari suplemen-suplemen tadi, cuma memang lumayan mahal dan pemeriksaannya juga tidak di kita di luar gitu. Itu untuk apa? Itu untuk mencek betul bahwa betul nggak kita butuh vitamin B, betul nggak kita vitamin A. Jadi berbagai jenis macam vitamin itu ada di situ terdeteksi dari urin hasil itu pemeriksaannya. Oke. Ih seru banget. Kak Citra udah mau ngasih pertanyaan-pertanyaan. Tetap ya di sana kakak-kakak yang masih setia bersama kita. Silahkan untuk tadi Bu Sinta dari 3 pertanyaan, lalu juga untuk kakak yang bertanya itu tetap ya masuk ke dalam hitungan-hitungan kita untuk siapa yang beruntung. Yang tadi ada free pemeriksaan kolesterol total dan trigliserid, lalu ada gift voucher 50.000 untuk seluruh treatment dan ada juga facial wash. Ya, silakan Bu Sinta. Ya boleh. Iya, ini sahabat Indonesia, ini untuk pertanyaan pertama. Kapan waktu yang tepat buat medical check up? A. Saat sudah sakit. B. Rutin minimal 1 kali setahun. C. Saat ada keluhan. Gampang ya? Jelaskan pertanyaannya. Diulang ya. Jadi pertanyaannya kapan waktu yang tepat buat medical check up? A. Saat sudah sakit. B. Rutin minimal 1 kali setahun. C. Saat ada keluhan. Oke. Pertanyaan kedua. Penyakit apa yang sering tidak bergejala tapi terdeteksi oleh medical check up? A. Hipertensi. B. Diabetes dan kolesterol. C. Semua benar. Ada yang bisa jawab? Oke, pinter-pinter nih ya Kak Citra. Iya, pasti kalau nyimak pasti tahu. Nomor 3 pertanyaannya, jika mempunyai riwayat diabetes, dianjurkan berapa kali medical check up? A. 6 bulan sekali. B. 2 tahun sekali. C. Hanya sekali saja. Boleh diulang lagi? Jadi pertanyaannya, jika mempunyai riwayat diabetes, dianjurkan berapa kali medical check up? A. 6 bulan sekali. B. 2 tahun sekali. C. Hanya sekali saja. Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Sambil kita nunggu ya. Ini Bu Sinta di penghujung artikel nih bagus banget. Iya, boleh betul. sama Bu Sinta. Karena ini affordable banget, boleh dibaca. Siap, ya. Ini saya bacakan ya. Jadi solusi kesehatan pakuras kantong di Indonesian Laboratorium. Kenapa? Karena banyak orang malas medical check up karena takut biayanya. Ya, kebanyakan Betul. kan mengira kalau medical check up itu mahal. Takut biaya sama takut hasil. Oh iya, betul. Seringnya masih sama takut hasil. Padahal biaya pengobatan jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan. Tapi tenang, Anda tidak perlu khawatir soal biaya jika datang ke Indonesian Laboratorium. Kenapa? Karena kami punya paket pemeriksaan diskon 40% untuk medical check. Nah, itu dia solusinya. Ya. Jadi, sampai akhir tahun ini kita masih boleh ya
Karena tahun depan pasti ada kenaikan harga. Jelas ya Bu Sinta, semua barang Semua naik. barang-barang kan semua naik ya. Cabai Jadi, aja naik, betul, bawang makanya- naik. Betul. Ibu-ibu udah Makanya pusing. sahabat Indonesia manfaatkan waktu yang relatif seminggu lagi ya, 8 hari lagi untuk akhir tahun. Jadi manfaatkannya. Di Indonesia kami percaya bahwa akses kesehatan berkualitas harus bisa dijangkau siapa saja. Kami menyediakan berbagai paket medical check up lengkap dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi medical check up di kami itu ada pemeriksaan darah rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian profil lemak, semuanya ditangani oleh tenaga profesional dengan peralatan modern. Jadi jangan tunggu tubuh memberikan sinyal darurat ya. Berikan hadiah terbaik untuk diri Anda sendiri berupa kepastian kesehatan. Nah, ini dia yang penting gitu, dengan pemeriksaan laboratorium kita mendapatkan kepastian untuk kesehatan kita. Dan ini adalah perjalanan panjang kita ya. Iya, Sambil nanti kita menunggu, memang kita cuma punya waktu di akhir-akhir ini, Bu Sinta, sedikit lagi kita akan closing. Liburan sering identik dengan makan berlebih dan kurang olahraga. Tips apa yang bisa Bu Sinta bagikan agar tubuh tetap fit nih, apalagi dengan keluarga tercinta? Iya. Jadi mungkin sekarang kan musim liburan ya dok ya, mau piknik kemana gitu. Piknik pasti satu ya, makanan ya. Piknik pasti ininya makanan kan. Kita makan di mana yang enak, cari tempat makan yang paling enak, cari tempat yang paling nyaman, tapi tetap makanan yang ditujunya ya kan dok. Nah pada saat itu kita harus tetap menjaga. Jadi jangan sampai kita makan berlebihan. Tetap satu, jadi makannya secukupnya. Kemudian lihat kondisi tubuh kita juga. Jangan sampai ada makanan yang kita sebenarnya tidak boleh lah. Kan kita sekarang lagi liburan gitu ya. Nggak apa-apa lah cheating sekali-kali gitu. Dokter juga suka cheating. Suka diajakin sama anakku Mawar. Seblak dok katanya gitu. Itu jangan berlebihan, terutama dari makanan gitu. Jadi jangan lupa, kenapa? Pada saat kita liburan, tubuh kita juga biasanya kegiatannya banyak ya. Jadi tubuh kita kondisinya akan sedikit menurun kalau kita tidak menjaga dari makanan gitu. Malah akan memperparah gitu kalau misalnya makanan kita benar-benar tidak dijaga. Misalnya nih, sahabat Indonesia makan seblak yang pedas banget. Itu kan enak memang ya. Tapi kalau kita berlebihan ya pasti dengan kondisi tubuh yang sedang tidak fit gitu ya, karena capek ngurus ini ngurus itu kan. Kalau misalnya liburan pasti kumpul ya dok ya, kumpul ngobrol ngobrol ini, kemudian banyak lah ya, entah masak entah apa kegiatan bakar-bakar loh Bu Sinta. Ya, Bener kan? akhir tahun ini ya pasti banyak deh yang bukan cuma Idul Adha, tapi kan kadang-kala ya, siapin jagung bakar, bener nggak sosis, bener. Makanan yang seperti itu ya. Nah itu yang tetap harus kita jaga gitu. Oke. Intinya semua juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Nah ini dia Bu Sinta. Ya. Ada pertanyaan terbaik dan ada pemenang quiz time dari kita. Ya ini quiz time dulu ya. Yang mendapatkan yang betul di pertanyaan pertama ada Imas Masito, itu akan mendapatkan pemeriksaan kolesterol dan trigliserid. Kak Imas datang ya ke Klinik Utama Lination. Ya. Ini sangat-sangat ditunggu ya. Kemudian nomor 2, voucher potongan 50. Ini jatuh ke JPG 5452 ya. Kemudian voucher potongan kedua ya, ini yang 50.000. Ini untuk First and Second Staff. Nah, ini siapa? Susah namanya. Susah ya. Iya. Terus kemudian yang untuk facial wash itu untuk yang memberikan pertanyaan terbaik. Yang pertama untuk Bingo Say. Pokoknya bingo deh. Bingo banget. Kemudian bingo. Sama satu lagi TR Sela.
Oke, untuk Ya, Kak Sela deh, Kak Sela ya. Sela. Kak Sela, selamat ya, Anda mendapatkan facial wash. Oke. Ya, itu ya udah untuk kelima pemenang pada sesi hari ini. Iya, Bu Sinta, closing statementnya Bu Sinta. Boleh nggak sih seberapa penting sebetulnya yang kita pengen himbau dari teman-teman Sahabat Nation nih, arti medical check up secara keseluruhannya, khususnya kita tuh di akhir tahun. Persiapannya tuh untuk yang pemula tuh harus seperti apa? Jadi sahabat Tenisian, untuk menutup akhir tahun ini, siapkan untuk menjelang tahun depan, siapkan tubuh kita supaya dalam kondisi yang sedang sangat prima, jangan sedang, sangat prima ya. Jadi lakukan medical check up seperti dahulu di klinik clinician ya. Saya akan bantu teman-teman untuk kira-kira apa saja sih yang penting diperiksa pada akhir tahun ini gitu ya. Untuk menjaga jangan sampai di tahun 2026 yang pasti akan banyak sekali gitu ya. Iya, Banyak sekali tantangan Bu Sinta. gitu ya. Heeh. Banyak tantangan kita hadapi dengan tubuh yang sehat dan kuat gitu dong. Baik, Jadi- boleh dong tepuk tangannya nih, tepuk tangannya semuanya Iya. buat Bu Sinta, keren-keren banget. Masih ada tambahan kayaknya. Jadi kata Bu Jadi. Sinta gimana? Jadi apa nih? Jadi bersiap-siap aja gitu. Bersiap-siap untuk, aja. Tantangan tahun depan. Semangat selalu. Baik, terima kasih Bu Sinta. Dan nggak kerasa loh, Sahabat Nation, jangan menunggu kita sampai ada keluhan, apalagi sampai menunggu kita sakit untuk mulai peduli, cintai diri kita sendiri. Menutup tahun dengan medical check up adalah hadiah terbaik untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan keluarga. Dan keluarga pastinya. Yang terpenting. Baik, terima kasih Bu Sinta atas Iya. sharingnya. Semoga kita semua Sama-sama Ya. dokter selalu mendampingi saya. dan kita berdoa bersama Bu Sinta mudah-mudahan memasuki tahun baru dengan tubuh yang lebih sehat dan insya Allah kita lebih terkontrol ya Amin. menghadapi segala tantang aral yang melintang. Ya. Sahabat Nation, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pamit undur diri kami. Bye bye.